Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 1B Keperawatan. Ingin mempresentasikan tentang cairan yang ada di rumah sakit, khususnya cairan infus. Cairan infus adalah perawatan medis yang dilakukan dengan cara memberikan cairan dan obat langsung melalui pembuluh darah. Jenis cairan infus yang diberikan dapat berfungsi sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi saat pasien kritis. Jenis cairan infus dibagi menjadi dua. Yang pertama, cairan infus kristaloid, dan yang kedua cairan infus koloid. Cairan infus kristaloid adalah jenis cairan infus yang paling banyak digunakan dalam perawatan medis. Cairan infus kristaloid mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asesat, dan magnesium klorida. Cairan infus kristaloid memiliki partikel-partikel kecil yang mudah berpindah dari aliran darah ke dalam sel-sel jaringan. Jenis cairan infus ini biasanya digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, menyeimbangkan pH, menghindari tubuh yang kekurangan cairan, hingga sebagai cairan resusitasi untuk penyelamatan nyawa. Cairan infus kristaloid memiliki berbagai jenis, di antaranya yang pertama infus saline adalah jenis cairan infus kristaloid yang paling banyak digunakan dalam perawatan medis. Cairan salin ada yang mengandung natrium klorida 0,9% dan natrium klorida 0,45% yang larut dalam air. Jenis cairan salin dengan natrium klorida 0,9% bertujuan untuk menggantikan cairan tubuh yang kehilangan akibat muntah, diare, pendarahan, asidosis metabolik, dan shock. Selain itu, cairan infus salin juga berfungsi mengembalikan keseimbangan elektrolit dan berfungsi sebagai cairan resusitasi. Bagi pasien dengan gangguan jantung dan penyakit ginjal, disarankan menggunakan cairan infus salin 0,9%. Pasalnya, kandungan natrium dalamnya dapat representasi cairan atau volume cairan berlebihan. Yang kedua adalah cairan infus ringer laktat. Adalah jenis cairan infus kristaloid yang mengandung natrium klorida, magnesium klorida, kalsium klorida, natrium laktat, dan air. Selain bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, infus ringer laktat juga diberikan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat mengalami luka, cedera, atau kondisi lain yang menyebabkan ada kehilangan darah dengan cepat. Cairan infus ringer laktat tidak disarankan digunakan bagi yang memiliki pH tubuh lebih dari 7,5, memiliki penyakit hati yang tidak dapat melakukan metabolisme laktat, dan kondisi asidosis laktat. Yang ketiga adalah dextron. Adalah jenis cairan infus yang hanya mengandung gula. Biasanya dextron diberikan melalui cairan infus bersamaan dengan jenis obat lainnya guna meningkatkan kadar gula darah pada seseorang yang mengalami hipokimia atau gula darah rendah. Cairan infus dextro dapat diberikan pada pasien penderita hiperkalemia atau kondisi di mana kadar kalium dalam tubuh tinggi. Dextron tidak dapat diberikan pada orang dengan kondisi medis tertentu, dikarenakan dextro dapat berisiko meningkatkan kadar gula darah serta penumpukan cairan di dalam paru-paru. Selain kristaloid, jenis cairan infus lainnya adalah koloid. Cairan infus koloid memiliki molekul yang lebih berat sehingga akan berada di dalam pembuluh darah dalam waktu yang lama sebelum menyebar ke area tubuh. Cairan infus koloid diberikan pada pasien yang menderita sakit kritis, pasien yang melakukan tindakan bedah, pasien yang membutuhkan transfusi darah, serta pasien yang melakukan terapi penyakit ginjal baik menggunakan mesin
mesin dialisis atau tidak. Adapun koloid memiliki 3 jenis cairan infus lainnya. Yang pertama, albumin. Albumin adalah cairan infus yang biasa diberikan bagi pasien yang mengalami kehilangan banyak darah akibat kecelakaan, luka bakar yang parah, dan kondisi lainnya. Albumin juga diberikan bagi pasien yang memiliki kadar albumin rendah akibat melakukan tindakan pembedahan dan dialisis atau mengalami infeksi perut, gagal ginjal, pankreatitis, operasi bypass jantung, serta gangguan pada ovarium yang disebabkan oleh obat kesuburan. Yang kedua, dextran. Dextran adalah jenis cairan koloid yang mengandung polimer glukosa. Dextran dapat digunakan untuk memulihkan kondisi kehilangan darah setelah operasi dan gejala hipovolemia akibat dehidrasi, serta mencegah terjadinya tromboembolin setelah operasi. Yang ketiga adalah gelatin. Gelatin adalah jenis cairan infus koloid yang mengandung protein hewani. Jenis cairan ini diberikan apabila pasien kehilangan banyak darah hingga gejala hipovolemia berangsur membaik. Ini tanda-tanda pasien yang bisa berarti kekurangan cairan infus. Pertama, merasa haus. Yang kedua, tidak banyak mengeluarkan air seni dan urin. Anda berwarna gelap dan berbau menyengat. Yang ketiga, mulut kering atau lengket, lidah berlapis atau berbulu, bibir pecah-pecah. Yang keempat, merasa pusing apabila saat berdiri. Yang kedua, tanda-tanda orang yang kelebihan cairan infus. Pertama, buang air kecil terlalu banyak. Terengah-engah terutama saat Anda sedang berbaring. Yang ketiga, mengalami bengkak terutama di sekitar wajah dan pergelangan kaki. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.